Kenapa di atas motor? Jadi sebenarnya tuh ini tuh kepepet sih sebenarnya. Ini saya pengen buka usaha, tapi adanya cuma motor warisan orang tua. Ya udahlah, manfaatkan yang ada gitu ya. Kalimat the power of kepepet itu bener adanya gitu ya kan. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aliang. Saya dari Kopi Motoran. Asal saya dari Sukabumi. Ini kan peninggalan almarhum ayah dulu nih motor nih. Jadi pertama kali bisa naik motor ini, kuliah naik motor ini, terus juga pacaran naik motor ini pertama kali. Terus pas kecil tuh dijemput tuh sama ayah, pegangan spion, tidur di batok, duduk di sini di atas motor ini gitu. Jadi kenapa pakai motor? Kalau dagang pakai si Komo ini kayak ada yang nemenin lah, kayak ayah nemenin gitu. Filosofinya mah gitu, cocokologinya ya. Gitu filosofinya. Kenapa di atas motor? Penuh kenangan ya. Betul. Semua orang bisa beli barang, tapi tidak dengan historinya gitu. Sempat ada yang nawar, tapi nggak saya lepas. Tawaran terbesar sih 18 juta ditawar, tapi nggak saya lepas. Dari nggak bakalan bisa dibeli ya dengan uang segitu. Betul. Kalau orang-orang banyak duit mah atau bisa ngebeli kayak gini mah ya tinggal. Tapi tidak bisa dibeli dengan kenangannya. Titik terendahnya waktu itu saya pernah tuh hari Minggu lagi rame-ramenya, ada anak-anak custom, ada anak-anak klasik pada datang terus lagi pada ngopi, tiba-tiba teh hujannya teh mending kalau gerimis, langsung murupui teh gini ber gitu gede cur tuh, otomatis kan pada bubar tuh. Itu gimana ini pada belum bayar, kata anak-anak kan. Ini gimana belum bayar, kata mereka kan. Kata saya, udah nggak apa-apa, yang penting nyelamatin diri dulu aja, kata saya. Nyelamatin diri dulu aja. Daripada nyelamatin diri, kok saya ini ditutup tuh pakai alas duduknya, terus saya kehujanan aja gitu pakai payung di pojokan kayak orang hilang. Terus kayak ranting pohon juga pada jatuh kan, gede-gede tuh ranting pohon pada jatuh, hujannya deras ya gitulah, si alas buat duduknya pada terbang gitu. Payung saya juga ngebalik pas hujan deras, angin tuh saya kedinginan juga. Di situ sih titik terendahnya, tapi saya nikmatin karena memang udah risikonya. Tapi nggak ada perasaan ngeluh ini amat gitu nyari duit. Ngeluh nggak sih, paling pernah di titik capek gitu. Paling kalau waktu itu capek sih saya ke Bandung, ke mentor saya kan. Saya punya mentor kan, ada namanya Matisti Beverage. Dia pakai sepeda. Saya tuh selalu ingat kalau misalnya saya capek gitu, aduh saya pakai motor aja udah, masa ngeluh capek, dia yang pakai sepeda bisa lebih baik gitu, kenapa saya nggak bisa gitu. Ya, akhirnya tamparan sih buat saya, ayo semangat, harus bisa lebih baik lagi gitu. Pernah kerja berdasi di kantoran gitu dulunya mah, dambaan para camer lah ya. Pakai dasi, cuma kayaknya kerjaan kayak gitu kurang cocok sih sama saya, kayak kurang aja gitu, lebih ke pengen yang lain aja sih gitu, kurang cocok. Nanti dari kantor pindah tuh. Ya dari kantoran pernah ke distro, waktu itu pernah jaga distro, tapi akhirnya mutusinnya udah kopi aja kayaknya lebih cocok. Kenapa milih kopi? Ya memang dari 2015 sebenarnya udah berkecimpungnya di kopi. Sebenarnya dari 2015 itu udah mainan kopi terus. Sampai sekarang juga masih terus nekunin.
masih belajar kopi juga gitu. Makanya ya lebih difokusin ke kopi aja sih gitu. Udah basic di barista. Ya dulu 2015 awal mulai karir tuh di Medan waktu itu mulainya. Iya, karena kepepet sih itu juga. Jadi waiter dulu awalnya jadi waiter, terus lama-lama naik jadi barista, terus sampai sekarang nekunin, terus naik ke gunung juga, ke kebun segala macem. Ya udah, sekarang jadi bosen kerja sama orang, udah buka sendiri aja. Kebetulan juga adanya motor tua, ya udah eksekusinya motor tua. Ini bukan kotor Kang ya, ini ampasnya, ampas kopinya. Sok dicoba dulu. Oke guys. Kurang apa agak? Kopi motor. Mantap. Kayak di Halimun. Iya. Oh, support dulu awal-awal membuka mah nggak percaya juga gitu. Ini teh kamu teh balik katanya teh mau jualan kopi di atas motor, yang bener aja mau ada yang beli gak kayak gitu. Cuma ya kita bujuk terus gitu. Bisa bener. Yakin nggak? Yakin atau masa nggak yakin gitu? Karena udah lama tuh dari 2017 tuh mikirnya udah bener-bener dimatengin tuh. Balik bener mah bener. Doain aja gitu. Ya udah tuh awal-awal mah nggak setuju, tapi kita buktiin gitu kan bisa nih ada yang mau beli ternyata ya. Saya juga nggak nyangka bisa segede ini awalnya mah ragu gitu yang penting mah meskipun nggak ada yang beli gitu, yang penting saya bisa tiap hari duduk ngopi gitu, udah gitu aja kalau saya mah. Nggak taunya gede, ya udah sampai sekarang ya bersyukur lah bisa. Pas awal-awal mah masih sepi Kang, awal-awal masih sepi banget, jadi cuma 1 cup 2 cup gitu. Terus lama-lama kayak orang penasaran kali ya, yang di jalan kan di mana di pinggir jalan situ ya, ini kan kalau hujan nih saya kesini pindahnya di rute kopi, kalau hujan kan di situ orang lewat gitu. Teh jualan apa ini teh? Sepeda. Banyak tuh yang nyangka tuh saya jual alat gunung pertamanya. Ada juga yang nyangka saya jualan cangkir tuh, jual cangkir. Ada yang bilangnya saya tuh jual wedang gitu. Saya tuh jelasin saya tuh jual kopi sih gitu. Oh jual kopi, iya. Udah lucu ya katanya, boleh numpang foto gak gitu sama emak deh gitu, boleh numpang foto gak, silahkan kata saya kalau mau foto, hitung promosi gratis lah gitu. Ya udah nggak apa-apa, foto aja gitu awal-awal. Banyak yang suka konsepnya lucu, ada yang suka memang kopinya memang enak gitu kan. Karena kan ini kan saya lagi ngambil dari roaster orang kan, ada yang gitu. Terus juga ada yang penasaran bener gak sih bisa jualan gitu, gitulah pokoknya. Dari konsep, ada yang suka suasana ngopinya, ada yang suka sama memang ngobrol sama sayanya, bincang-bincang sama sayanya enak gitu ya, gitu sih. Faktornya banyak sih. Ada yang bosen juga di coffee shop gitu, bosen karena coffee shop teh kubu-kubuan gitu kan. Kalau customer teh sama barista ketemunya di meja kasir aja, sisanya pesenannya dianterin, udah customer sama customer, barista sama barista gitu kan. Udah kalau di sini kan saya ngobrol langsung gitu bareng-bareng gitu, jadi hangat lah gitu ibarat kata. Ngobrolnya sama si pembuat kopi itu lebih intens gitu, seneng dia. Kayak saya menyinikan diri saya tuh sebagai saya juga seorang customer gitu, lebih kayak gitu. Kalau untuk modal di luar motor, kalau di luar motor itu modalnya sekitar 5-6 juta sih habisnya untuk kotak segala macem, bracket, finishing. Kayak finishing tuh yang detailing juga lumayan makan waktu tuh kayak gitu. Kalau motornya mah habis berapa, habis-habisan kalau motor. Habis
Betul, habis-habisan kalau motornya. Karena sebelum si Komo jadi, motor udah jadi dulu. Tinggal iniin kotak segala macam sih, paling gitu. Ada nggak sih kejadian lucu gitu selama abang usaha ini? Kejadian lucu selama usaha ini ada, tapi seneng kumahanya. Jadi kayak kan kalau di spot saya tuh yang di pinggir jalan itu karena spotnya kecil, tempat dagangnya kecil gitu, tempat nongkrongnya kecil. Jadi ini nggak kenal nih, dua orang ini nggak kenal. Terus kan karena kecil ya terpaksa harus kenalan gitu kan. Akhirnya si orang ini dua-duanya passionnya tuh sama, suka kopi juga. Sekarang tuh jadi partner bisnis ngediriin coffee shop berdua. Jadi seneng lah gitu, ibarat kata tempat saya, lapak saya yang kecil bisa menjembatani orang lah gitu, bisa bermanfaat buat orang gitu. Lucunya gitu. Ya lebih gitu sih, kayak hangat aja gitu. Pesan kesannya yang baru mau mulai usaha ya, fokus sih, fokus, konsisten itu perlu. Terus juga kalau misalnya udah mulai dagang sepi segala macem, kudu sabar ya, namanya jualan. Kalau rame ya syukur, kalau sepi ya jangan patah semangat, tetap sabar gitu. Terus kalau lebih ke interaktif ke customernya, apa sih yang customer butuhkan gitu, selama kita bisa